Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi pada hari ini, hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023, di mana sebentar lagi kita akan memasuki ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, sediakanlah hosti anggur atau roti, biskuit, sirup atau teh untuk kita pakai dalam perjamuan kudus sebentar lagi. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri dan kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur di pagi hari menjelang siang di hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 ini, di mana kami bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan telah memberikan kami kesempatan yang sangat-sangat berharga untuk beribadah kepadamu dan melakukan perjamuan kudus. Untuk itu Tuhan, kami mohon hadirlah Tuhan Yesus di rumah tempat tinggal kami masing-masing, dan pimpinlah ibadah kami ya Allah Roh Kudus, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai ibadah kami. Dan jadilah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cinta
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita mempersiapkan diri untuk menerima pemberitaan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, pedoman, dan berkat bagi kita. Dan untuk itu sediakanlah pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru dari 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai ayat 6. 2 Timotius pasal 2 kita baca mulai dari ayat 3 sampai ayat 6. Mari kita minta pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan yang berharga saat ini untuk kami mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Untuk itu, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, maupun kami semua yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu tidak sia-sia, tetapi menjadi kekuatan, pedoman, bahkan berkat bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dua Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 6. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan hari ini sehubungan dengan kita akan membahas tentang kerajaan sorga ya. Apa itu surga? Yang selama ini mungkin kita tahu hanya sebagian saja. Dan kalau 2 minggu yang lalu kita membahas tentang surga tingkat pertama, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang lalu. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, kita bahas apa yang disebut surga tingkat yang kedua. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di Alkitab sudah tersirat ya, tidak tertulis secara jelas, tetapi ada tersirat di situ bahwa untuk kita mencapai tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi di surga, sebab di surga itu ada beberapa tingkatan ya. Yang paling dianggap paling bawah yaitu Firdaus. Kemudian ada surga tingkat 1 yang kita sudah bahas 2 minggu lalu. Dan ada juga surga tingkat kedua. Ada lagi surga tingkat ketiga. Dan yang paling tertinggi ialah Yerusalem Baru. Kota Yerusalem Baru. Dan sekarang kita membahas apa itu yang disebut kerajaan sorga tingkat kedua. Kalau di kerajaan sorga tingkat pertama, orang-orang yang diselamatkan, yang percaya Tuhan Yesus, ketika meninggalkan dunia yang fana ini, bumi yang tempat kita tinggal ini, yaitu pada waktu meninggal, maka akan dibawa ke Firdaus dulu selama 3 hari untuk beradaptasi, dan kemudian sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini, yaitu berkarya buat kerajaan Allah, yaitu sekalipun kita hanya jemaat biasa, bukan harus pegang jemaat pegang jabatan di gereja ya, misalnya sebagai pendeta, pastor, sebagai penatua, diaken,
pendeta muda atau PDP, sebagai jemaat biasa saja, kita dapat mencapai tingkatan-tingkatan surga yang lebih tinggi, bahkan di Yerusalem baru. Pengalaman pribadi saya, waktu dibawa ke Yerusalem baru, yaitu surga, tingkatan surga yang paling tinggi, Yerusalem baru itu adalah ibu kotanya sorga ya. Jadi di Yerusalem baru itu ada istana tempat Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja Shalom, Raja atas segala raja. Itu letaknya istana itu di Yerusalem baru. Dan kalau kita biasa mengalami kedukaan, ada keluarga atau teman-teman kita atau orang-orang percaya meninggal, kita selalu berkata sampai jumpa di Yerusalem baru. Itu juga bagus ya, tetapi kalau tahu betul itu Yerusalem baru, itu memerlukan iman tingkat 4. Iman tingkat 4 itu iman yang paling tinggi ya. Jadi iman pun punya tingkatan. Sekalipun Tuhan Yesus berkata ya, cukup kita memiliki iman sebesar biji sesawi. Iman apa ini? Iman yang Roh Kudus berikan. Itu bisa memindahkan gunung. Kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi. Tetapi untuk menumbuhkan iman itu, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Sebab dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, apalagi mengerjakan, iman kita akan terus meningkat. Sehingga kita bisa mencapai iman tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan yang paling tinggi tingkat 4. Kenapa disebut demikian? Karena berdasarkan firman Tuhan ya, di firman Tuhan yang menjelaskan apa itu iman, itu bisa dilihat di 1 Korintus 3 ayat 12. Di situ dijelaskan tentang apa itu pekerjaan dalam melayani Tuhan ya. Itu bisa terbagi, yang kita sebut iman tingkat pertama, itu kelas pekerjaan kita seperti jerami dan rumput kering. Jadi waktu pelayanan kita diuji dengan api, itu akan terbakar habis. Tetapi kita tetap selamat. Karena apa? Kita sungguh-sungguh percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah syarat paling utama untuk masuk kerajaan sorga ya, masuk sorga. Yaitu menerima dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Dia adalah Juru Selamat kita, karena Dia sudah menebus dosa-dosa kita lewat pengorbanannya sebagai anak domba Allah di atas kayu salib, tetapi kita juga harus mengakui Dia sebagai Tuhan, baru lengkap. Kalau kita sudah mengakui demikian, maka di waktu kita melayani Tuhan, melayani sesama kita, sesuai karunia Roh Kudus, sesuai talenta yang diberikan Tuhan, maka pekerjaan kita, pelayanan kita akan diuji oleh api. Seperti di 1 Korintus pasal 3 ayat 12, di mana hasilnya apakah pekerjaan kita atau pelayanan kita masuk di dalam kategori iman tingkat pertama, yaitu seperti jerami dan rumput kering, kalau diuji dengan api terbakar ya. Atau iman kita masuk di tingkat kedua, yaitu seperti kayu. Kalau kayu terbakar masih ada arangnya ya. Iman tingkat pertama itu akan tinggal di Firdaus ya. Jadi bukan di neraka ya. Kalau iman tingkat 2 yang hasilnya pelayanan kita menjadi kayu, iman kayu yang diibaratkan oleh Rasul Paulus kayu, itu tidak terbakar habis ya. Maksimal dia jadi arang. Itu hasilnya jiwa kita akan masuk di surga tingkat 1. Dan kalau iman kita, pekerjaan pelayanan kita seperti batu permata, itu akan tidak terbakar oleh api ya.
diuji dengan api tidak terbakar, karena seperti batu permata, itu kita akan masuk di surga tingkat 2. Itu yang sekarang hari ini kita bahas. Jadi orang yang untuk syarat masuk ke surga tingkat 2 harus punya iman seperti batu permata. Jadi ketika pelayanan kita, kehidupan kita diuji oleh api, apa itu api? Api dalam hal ini ialah pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang kita hadapi, ujian-ujian, dan proses Tuhan atas hidup kita. Kalau kita tetap sungguh-sungguh bertahan, mengucap syukur atas segala keadaan kita, dan tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh, maka kita masuk di kategori iman tingkat ketiga yang diandaikan oleh Rasul Paulus seperti batu permata. Batu permata itu biar dibakar, tidak terbakar ya. Kalau kita naik lagi disebut iman tingkat keempat, yaitu disebut oleh Rasul Paulus perak. Perak itu kalau dibakar dengan api dia malah bisa dibentuk ya, menjadi perhiasan yang indah-indah. Dan orang yang punya iman tingkat 4 ini yang disebut sebagai perak akan mendiami surga tingkat ketiga. Dan iman yang paling tinggi yaitu iman tingkat 4 yang dikatakan oleh Rasul Paulus seperti emas. Kalau emas dibakar oleh api, artinya pelayanan kita, pribadi kita menghadapi segala problem, masalah yang berat, bahkan sampai menjadi martir, itu disebut imannya seperti emas. Itu akan menempati surga di mana? Yerusalem baru ya. Contohnya seperti ke-12 murid ya. Rasul Paulus, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di perjanjian lama, seperti Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Raja Daud, semua itu dan lain-lain ya. Karena iman mereka luar biasa ya. Mereka tetap setia, percaya Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama, sehingga mereka layak tinggal di Yerusalem baru. Nah, mari kita lebih lanjut tingkat iman, yaitu tingkat ketiga yang disebut oleh Paulus batu permata. Ya, ini akan masuk ke surga tingkat kedua. Ya, apa itu iman tingkat kedua ya? Misalnya begini, kita sebagai umat Tuhan, apakah sebagai jemaat biasa atau punya jabatan di gereja, mungkin itu sebagai penatua, diaken, sebagai pendeta, atau melayani sebagai worship leader, pemimpin paduan suara, atau sebagai pemusik, singers, atau menyanyi sebagai paduan suara di gereja, dan kita sungguh-sungguh melakukannya dengan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh juga, maka kita disebut iman tingkat ketiga. Dan kalau kita meninggalkan bumi yang fana ini, kita akan tinggal di surga tingkat kedua. Dan di surga tingkat kedua ini fasilitasnya beda dengan surga tingkat pertama. Kalau di Firdaus tinggal di dalam gedung-gedung ya, tapi gedungnya indah-indah. Di surga tingkat pertama di apartemen-apartemen. Dan surga tingkat kedua, jiwa-jiwa yang selamat dan yang punya iman tingkat ketiga ini tinggal di rumah-rumah. Ya, tinggal di rumah-rumah dan rumahnya satu tingkat. Jadi tidak bertingkat ya. Kalau mau bertingkat itu di surga tingkat ketiga nanti. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, setiap pelayanan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada sesama kita, sesuai talenta yang kita punya, asal kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, kita akan berhak mendapat hadiah dari Tuhan untuk tinggal di rumah-rumah sendiri
yang satu tingkat, di surga tingkat kedua, dan diberikan mahkota kemuliaan. Kenapa diberikan mahkota kemuliaan? Karena itu sebenarnya sudah tingkat pemimpin di jemaat. Dia sudah memberikan teladan kepada jemaat sehingga bisa tinggal di surga tingkat kedua, di mana punya rumah sendiri, dan apa yang paling disukai, misalnya saya ya, suka punya kolam renang. Tuhan sediakan kolam renang di surga tingkat kedua di rumah yang saya miliki. Misalnya saya suka taman bunga. Tuhan kasih sebuah taman yang indah, sebuah taman bunga yang indah. Kalau kita suka danau, Tuhan akan memberikan danau dengan ikan-ikan yang indah-indah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di surga tingkat 2 ini lebih bagus daripada di surga tingkat pertama. Dan rumah-rumah yang jiwa-jiwa tinggal, karena itu berupa roh-roh ya, bukan lagi tubuh jasmani ya. Tubuh jasmani sudah dikubur ya, dimakamkan. Tetapi roh kita dan jiwa kita itu dibawa Tuhan misalnya di surga tingkat kedua. Di situ kita akan tinggal di rumah-rumah ya, satu tingkat saja, dan di rumah kita ada platnya. Plat itu seperti kepingan ya, dari besi, dan di situ ditulis nama kita. Dan misalnya kalau kita melayani di sebuah gereja A, kita melayani dalam satu persekutuan doa, nama persekutuan doa atau gereja itu tertulis di plat-plat besi itu yang menjadi ditempel di rumah kita masing-masing. Jadi kalau orang lewat, mereka tahu, oh yang tinggal di rumah ini bapak atau ibu atau saudari atau saudara A misalnya, karena namanya ada. Dan kenapa dia tinggal di satu rumah yang Tuhan sediakan begitu istimewa? Karena di situ tertulis dia melayani misalnya di gereja A, gereja B, gereja C. Jadi di mana kita melayani, di situ juga ditulis. Jadi luar biasa ya. Tuhan sangat memperhatikan setiap pelayanan kita, pengorbanan kita di waktu kita melayani Tuhan dan sesama. Jadi marilah kita bangkit, kita sukacita dan rajin dan penuh semangat untuk melayani Tuhan. Jangan biasa-biasa saja ya. Kita harus sungguh-sungguh, dan fasilitas lainnya ada malaikat-malaikat yang melayani, tetapi malaikat-malaikat ini merawat rumah kita, merawat kolam renang kita. Jadi kita betul-betul mendapat fasilitas dan pelayanan dari Tuhan yang luar biasa. Jadi kita punya Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang sudah menyediakan kita, yang Tuhan berkata, upahmu besar di sorga. Ini, aku pergi meninggalkan kamu, menyediakan tempat bagimu. Tempat dalam bahasa aslinya gedung ya, jadi rumah yang besar, bukan rumah kecil ya. Ini menunjukkan di surga tingkat kedua ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk iman tingkat ketiga ini, ya iman tingkat ketiga ini yang seperti batu permata, ciri-cirinya orang tersebut dia sungguh-sungguh rajin dan semangat melayani Tuhan sesuai talentanya ya. Dan dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi belum kudus benar hatinya. Kenapa belum kudus? Karena misalnya saya saja kasih jadi contoh. Saya membenci seorang ini karena dia menyakiti hati saya ya. Tetapi ada firman Tuhan berkata, jangan membenci ya, tetapi mengasihi dan memberkati dia. Nah, kita tidak membenci dia lagi karena perintah Tuhan. Tetapi di dalam hati kita belum sungguh-sungguh 100% mengasihi dia.
Jadi hati kita belum kudus benar ya. Masih ada seperti sedikit ganjalan. Memang kita sudah tidak membenci, kita sudah memaafkan, tetapi mengasihi dia sungguh-sungguh belum 100%. Sehingga kata-kata gini, saya sudah memaafkan dia, tapi kalau mau ketemu dia, saya tidak enak. Itu artinya hatinya belum kudus benar oleh kasih Tuhan. Kalau kita sudah memiliki kasih Tuhan, orang itu yang kita tadi benci, kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Kalau hati kita belum kudus 100%, Tuhan masih menghargai kita dengan memberikan kita tinggal di surga tingkat kedua. Yaitu punya rumah sendiri dan fasilitas yang apa kita paling suka. Dan ada malaikat-malaikat Tuhan yang melayani, merawat fasilitas yang ada di surga tingkat 2, termasuk rumah kita, kolam renang kita, dan lain-lain. Dan di sana Tuhan sudah sediakan juga buah-buahan, taman-taman bunga yang indah-indah. Itu dulu Bapak Ibu Saudara-saudari, karena waktunya terbatas, itu dulu yang saya bisa sampaikan, surga tingkat kedua, dan nanti Oma Palar yang akan lebih merampungkan lagi ya, lebih melanjutkan, menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari tim Warlot di rumah. Kita jumpa lagi pada minggu ini. Saya menambahkan sedikit beberapa untuk melengkapi apa yang Opa katakan tadi, penjelasan mengenai firman hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah, saya cuma terfokus hari ini adalah surga. Kita membicarakan surga tingkat 2 ya. Minggu lalu, bulan lalu, minggu ya, surga tingkat pertama. Saya tidak kupas lagi itu, tapi tingkat 2. Saya melihat tingkatan itu dari segi, saya tidak menjelaskan terperinci, tentu Bapak Ibu di rumah tahu kenapa tingkat 2, tingkat 1, Firdaus pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Saya renungkan dalam-dalam tingkat 2, tadi sudah dijelaskan oleh Opa. Tingkat 2 secara bahasa kita, yang kita mengerti segala tindakan kita belajar, kita mengakui kelemahan dan kelebihan kita ya. Itu tingkat Firdaus, tingkat pertama, kedua, di situ ada perkembangan iman. 3, 4 ada perkembangan lebih lagi. Tingkat 2 di situ Opa katakan tadi, bahasa kita manusia kudus yang berusaha menuju pada kekudusan Tuhan. Itulah perjuangan kita selama hidup di dunia. Dan akan nampak itu perjuangan kita ya, baik menuju yang lebih baik atau baik tapi sampai tingkat, misalnya sekarang kita sampai tingkat 2. Itulah perjuangan iman kita. Kita berjuang secara rohani. Di sini kita mulai bicara di mana kita taruh tingkat iman kita terhadap Tuhan. Tadi Opa sudah katakan tidak kudus betul, benar. Kita harus mengakui. Karena kalau kekudusan dibandingkan dengan Tuhan punya kekudusan, parah untuk kita. Tapi itulah manusia. Tuhan mau itu. Jangan kita saya tidak bisa, terus kita berhenti. Perjuangan itu Tuhan hargai. Saya percaya tingkat Firdaus pertama, kedua yang kita bicara malam ini, siang ini, bahwa itulah perjuangan iman yang kita menuju pada kesempurnaan. Ya, Tuhan tahu kita. Tuhan menghargai perjuangan kita. Tuhan memberi kita kebebasan untuk memperjuangkan. Tidak ada satu hukuman pun di situ. Sama saja di dunia. Kita ahli apa? Kita tidak punya ahli, tidak punya kemahiran.
tapi dihargai oleh perusahaan yang bekerja kalau di dunia. Dan itu juga dihargai dengan tingkat upah. Di dunia demikian, apalagi Tuhan. Tapi kita mau sempurna. Kita sudah rasakan, aku berusaha tapi tidak bisa. Itulah saya katakan berkali-kali. Kita harus intim dengan Tuhan. Dalam keintiman itu kita mengenal pribadi Tuhan. Waktu kita mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan itu sebalik telapak tangan asal kita mau. Kita sandarkan diri kita. Semuanya, tarik satu napas Tuhan. Satu kata keluar Tuhan. Lebih baik kita mengatakan kita radikal demikian. Itu yang membuat kita bertekad. Saya kembali katakan, kenapa ini sulit? Karena kita sangat terpengaruh oleh dunia. Kita lihat dunia memberikan kita sesuatu, wow, enak ya, kita punya harta, kita berkat, kita katakan itu berkat benar. Tapi kita jangan bergantung di berkatnya dunia. Kita harus bergantung di berkatnya Tuhan, yaitu rohani. Tuhan tidak bisa memperlihatkan berkat rohani kalau kita tidak berjuang mendapatkan. Bukan Tuhan berikan kesulitan, tidak. Kita yang membuat sulit. Paling membuat sulit adalah melawan karakter kita. Karakter kita yang kita lawan itu yang paling sulit. Begitu susah, susah banget. Padahal di balik karakter kita, kalau kita berjuang, di balik itu lebih daripada dunia kita dapat. Tapi dunia kita rasakan, wow, ini saja susah. Bagaimana mau dapat? Kita mulai pikir dengan diri kita, jangan dulu bilang setan. Karena memang hidup di dunia itu susah. Kata dunia susah, sulit. Sebenarnya sulit itu memperjuangkan karakter kita menjadi karakter Tuhan. Kita tahu ada surga, kita tahu dosa, kita tahu Tuhan, tahu semua teori. Bagaimana itu menjadi praktek? Saya katakan ulang-ulang, berusaha intim dengan Tuhan. Waktu kita berusaha, Tuhan berikan. Tapi sampai sekian kita sudah merasakan enak sekali ya. Akhirnya tidak lagi kita berusaha untuk intim karena kita sudah teriming-iming dengan dunia, memberikan wow enak. Padahal kalau Tuhan berikan lebih daripada yang kita rasakan secara dunia. Tapi itulah Tuhan. Memang begitu Tuhan. Kita tidak bisa bilang kenapa ya, dia tahu, Tuhan tahu. Ya. Kalau mau tahu jawabannya, intim dengan Tuhan. Di dalam keintiman ada perjuangan. Sedikit ada penderitaan. Pasti kita katakan itu penderitaan. Tetapi Tuhan yang menuntun kita. Itu di dalam keintiman. Dan selalu diselingi dengan damai sejahtera. Ya, tenang. Itulah Tuhan. Sekarang kita mau pilih yang mana. Dan pada hari ini, siang ini Tuhan... Opa sudah katakan, kita berbicara di tingkat 2. Kalau saya merenungkan, ambil kesimpulan atau analisa bahwa tingkatan itu kesempurnaan kita di dalam iman terhadap Tuhan. Tadi dikatakan iman dikuasai dengan kata kekudusan belum sempurna. Ada kekudusan yang sempurna. Kalau mau lihat kekudusan sempurna, lihat Tuhan. Tuhan tidak sembunyi-sembunyi. Lihat hati Tuhan. Ya. Lihat pribadi Tuhan, karakter Tuhan yang memang paling sulit. Kalau kita menangisi orang lain. Itu yang paling sulit. Menangisi diri sendiri, kenapa saya begini, itu biasa, banyak jawabannya. Banyak orang bisa ya mengerti, aku sekarang jadi begini ya. Tapi begitu naik tingkat, nggak usah dari kita katakan dulu dalam tingkatan surga, di dunia saja.
Apakah Bapak Ibu pernah menangisi orang lain demi keselamatan dia? Anak-anak is oke, keluarga is oke. Tapi kalau Tuhan sudah kasih pada satu kita, satu tindakan kita, itu biasa ada di pelayanan. Kalau kita punya hati sudah demikian, itu Tuhan punya tingkatan udah mulai naik. Saya ulang, kalau kita menangisi diri kita karena kita tahu Tuhan luka, itu baik sekali. Kalau kita sudah lulus dan kita menangisi orang lain, ya, ini dalam skop kecil ya, itu Tuhan juga sangat perhitungkan, sangat menghargai. Di situ ada penyangkalan diri. Bapak Ibu saudara-saudari di rumah, saya coba praktekkan, itu sangat-sangat sulit. Ngomongnya bisa, tapi melakukannya tidak bisa. Bisa hanya kalau dengan Tuhan. Dan dengan Tuhan pun kita menangis. Di situ pun Tuhan mengajar kita. Kadang-kadang Tuhan tidak menjawab. Ini sangat dalam Bapak Ibu saudara-saudari di rumah. Saya tidak kupaskan di sini. Tapi menyangkal diri sampai pada kita menangisi orang lain. Itu yang paling Tuhan sangat perhatikan. Seperti Tuhan. Tuhan naik disalib karena menangisi. Tuhan sayang. Menangisi juga ada dua. Menangisi untuk orang lain, tapi kita disakiti, mungkin itu terimbas di situ. Ada kasihan, tetapi sedih juga. Aku berbuat baik Tuhan, aku berusaha mau menyenangkan hatimu, aku menangisi dia Tuhan. Karena karakter kita agak mudah kalau orang yang cepat mengasihi, ada karakter bermain di situ. Tapi bagaimana kalau kita menyangkal karakter kita yang tidak baik menjadi baik dan harus menangisi orang yang harus masuk neraka misalnya. Dia punya cara hidup. Kalau kita mau saja Tuhan yang taruh hati kita untuk merasakan demikian. Itu Tuhan yang bekerja. Tapi lihat dari kebebasan hati. Tuhan itu bebas. Tuhan melihat hati kita sedikit, Tuhan lebih bikin sempurna. Itulah iman. Saya katakan menyangkal diri. Tuhan Yesus di atas salib menangisi. Karena Tuhan Yesus lihat mereka sekarang, wow. Ya. Tapi mereka tidak tahu mereka sebenarnya apa nanti. Itulah tingkatan-tingkatan iman yang akan dapat di surga nanti. Yang Tuhan punya wewenang otoritas. Kamu ada di tingkat begini. Tapi kita bisa belajar. Kalau Tuhan sudah beritahu berarti kita bisa. Tapi tidak sempurna, kita hanya katakan lihat dari diri kita. Ya, perkembangan rohani itu tidak usah orang lain, kita dulu. Kalau kita sudah tahu kita bisa melihat orang. Kita bisa juga katakan melihat orang karena kita lihat ada firman. Tapi kadang-kadang orang mengatakan diri sendiri melihat orang lain tapi diri sendiri bagaimana? Itu bahaya. Ya, dan yang paling Tuhan menyenangkan hatinya, hati Tuhan, kalau kita bisa tahu menangisi jiwa-jiwa, ya, yang kita tahu sebentar dia punya perbuatan, wow. Ya, itu ada dua tadi saya katakan. Karena kita faktor karakter kasihan, kita sudah tahu. Yang paling berat kita tahu. Tapi kita mau menangisi, karena waktu menangisi di situ ada pengorbanan, Bapak Ibu. Ada praktek tindakan pengorbanan, bukan menangis saja. Pengorbanan. Kita punya uang yang kita pegang, misalnya 500. Karena demi orang lain kita berikan, bisakah Bapak Ibu? Tentu kita berpikir orang di rumahku pun mau makan apa.
Itu wajar. Tapi kalau demikian, saya tanya Tuhan. Banyak kebenaran, tapi kebenaran yang hakiki saat itu, momen itu yang sulit. Kadang-kadang kita copot, firman ini begini, kebenarannya begini. Kebenaran itu banyak, Bapak Ibu. Tapi yang cocok pada momen yang kita hadapi, itu perlu pengetahuan. Itu perlu kita tahu. Kita bisa ngobrol, diskusi. Ya. Jadi ada orang bilang, katakan begini, udah nggak bisa tapi mau cari supaya bisa. Apakah mau puji atau mau disenangkan? Di situ juga ada yang baik. Nah, saya katakan keadaan kita dengan Tuhan harus intim, tidak ada cara lain. Dasar panduannya itu firman dan kedekatan kita. Kedekatan yaitu kita bersahabat. Kita anaknya, dan yang berbicara di kita adalah Tuhan. Itu sudah tingkat 2 ya, masih ada. Saya tidak bisa memilah karena itu otoritas Tuhan, tapi saya merenungkan bagaimana ya. Kenapa ada tingkat 1, tingkat Firdaus 1, 2, 3. Kalau lebih tinggi, saya tidak berbicara karena itu Opa yang tahu semua ya, tapi saya merenungkan. Ya, apa tindakan, apa cerita, apa bagaimana orang menghadapi kehidupan ini. Kalau saya berkesimpulan, yang paling akhir, apakah diri kita, keluarga kita, orang melihat ada jawaban di hidup kita? Jawaban bagi mereka yang hidup di dalam peningkatan rohani. Apakah jawaban kita kehidupan kita sudah memberi jawaban itu untuk mereka? Karena di dalam jawaban itu adalah pribadi Tuhan. Keintiman dulu pribadi Tuhan. Jadi orang melihat kita, melihat keluarga kita, di situ ada jawaban. Jawaban yang Tuhan berikan melalui keluarga kita. Itu sedikit berat. Saya kasih bayangan saja. Ya, saya tidak tahu nanti minggu-minggu berikutnya Opa bisa menerangkan. Di situ saya bisa ambil kesimpulan. Tapi untuk sekarang secara umum, yang paling berat kita adalah jawaban orang-orang yang melihat kita, jawaban Tuhan bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Itu sulit sekali, Bapak Ibu. Saya katakan sulit karena itu perlu perjuangan. Kita mendapatkan itu perlu perjuangan. Diri sendiri oke, keluarga sudah. Ya. Itu tingkat-tingkat iman. Kita mau, aku mau Tuhan, tapi begitu tiba untuk sedikit kata rugi, ya. Ya, kalau saya begini, saya mau makan apa? Bagaimana keluarga aku? Itu belum masuk. Itu ada tingkatan. Tapi saya coba merenungkan orang-orang yang duduk di Yerusalem Baru. Mereka bukan orang yang setiap hari hidup Roh Kudus. Mereka juga, malah mereka ada di kehidupan mereka. Bagaimana Daud, ya, itu yang kita selalu jadi contoh. Bagaimana Abraham, ya, seorang bapak, orang percaya, dia juga pernah berbohong. Tapi bagaimana yang paling dia sampai disebut adalah sahabat Allah. Kita renungkan, tidak usah kita tanya orang. Kita renungkan antara kata Tuhan di firman dan keintiman kita. Apakah saya ada di tingkat itu, Tuhan? Atau kita renungkan, saya mau ikut caranya Abraham. Ada kelemahan, Tuhan tahu. Disinilah mari kita renungkan bersama. Saya tidak ulangi, tadi Opa sudah katakan ada begini, ada ini. Itu bagian kelengkapan di tingkat 3. Cuma saya mau pingin sekali Bapak Ibu tahu bagaimana kita memperjuangkan iman untuk sampai pada tingkat atas. Kalau kita sudah menjadi jawaban orang lain, jawaban Tuhan di hidup kita terhadap orang lain lihat kita, itu satu kode. Dan waktu mereka berbahagia
Bukan kita bilang karena kita. Sampai kadang-kadang yang keluar, saya sekeluarga bertanya, Tuhan, lihat kami apa? Tidak ada jasa rasanya. Tapi itulah Tuhan. Saya coba renungkan, tapi dapat yang ini. Cuma satu kata, kamu mau menyenangkan saya. Yang paling berat untuk kami adalah penyangkalan diri. Yang paling sulit kalau kita tidak bisa menyangkal diri. Saya kan seorang pendeta. Ngapain saya dikasih kata banyak-banyak. Dibilang katakan begini-begini. Kita untuk saya terima saja. Yang membela kita Tuhan. Kita berusaha membela diri nggak bisa. Pasti cabangnya banyak, akhirnya kita juga yang kena. Jadi saya harap Bapak Ibu di rumah, karakter Tuhan yang paling penting. Tapi memang itu tidak gampang. Saya berbicara ini bukan saya katakan gampang. Itu sulit sekali. Dan harus dekat, saya ulang-ulang, dekat. Jadikan Tuhan, kehidupan kita adalah pribadi Tuhan. Kita katakan demikian, orang melihat kita, wow, beda ya. Kalau orang itu ada di sini, ada bersama kita, wow, beda ya. Kalau keluarga ini ada di sini, walaupun tidak ada, tapi mereka melihat beda ya. Itu sudah nampak pribadi Tuhan. Mari kita berjuang, mendapatkan yang lebih. Kita lihat saja pribadi Tuhan, kita akan berusaha. Waktu berusaha jangan putus asa, karena waktu kita berusaha di situ diselingi dengan ujian-ujian dari Tuhan. Tuhan tidak mau menguji orang, tapi Tuhan mau mempertahankan apa yang sudah diberikan. Apakah kita mau bertahan walaupun dunia begini hancur? Sebenarnya itu intinya, ya. Tapi marilah siang hari ini apa yang Opa sudah katakan, kita berjuang untuk naik kelas di dalam tingkat rohani sebelum kita tinggalkan dunia. Saya hanya singkatkan, tapi Tuhan Yesus akan menyempurnakan. Bapak Ibu di rumah, renungkan ini. Kita baca kembali firman, ya, siang ini yang kita sudah baca itu direnungkan lebih dalam. Roh Kudus akan membuka. Mari kita berlomba-lomba untuk mendapat tingkat-tingkat yang kita inginkan. Pasti tingkat yang tinggi, ya. Itulah perjuangan kita. Hanya itu kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari tim Warot di rumah. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus akan ketemukan kita. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah tadi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang kerajaan sorga, di mana kita dihimbau untuk hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan tetap setia mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Salah satu perintahnya yang akan kita laksanakan di siang hari ini yaitu perjamuan kudus. Untuk itu, sediakanlah roti, anggur, atau biskuit, sirup atau teh. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, berterima kasih Bapa, karena tadi kami sudah diingatkan Tuhan untuk hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan selaras dengan firman-Mu, supaya kami satu waktu kelak akan menuju ke kerajaan sorga. Kerajaan sorga di tingkat yang kedua seperti tadi yang diberitakan. Bahkan kalau boleh di sorga tingkat ketiga, terlebih lagi nanti di Yerusalem baru. Untuk itu Tuhan, kami mau taat melakukan perintah firman Tuhan, dan salah satunya melakukan perjamuan kudus. Untuk itu sekali lagi kami mohon ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, dan sucikanlah kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami layak untuk menerima
roti anggur perjamuan kudus saat ini, dan tidak lupa berkati dan kuduskanlah roti anggur perjamuan kudus Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik di tempat tinggal masing-masing maupun yang ada di Sentul City ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Setelah kita terima hosti dan anggur perjamuan kudus, kalau ada firman di hosti tersebut, silakan dibaca masing-masing. Dan firman ini merupakan pesan Tuhan buat Bapak Ibu saudara-saudari dan juga khususnya bagi keluarga Warlord Ministry. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 26b. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Jadi itulah tadi pesan Tuhan khususnya buat keluarga Warlord Ministry ya. Perhatikan baik-baik. Apa tadi yang pertama? Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi firman Tuhan menganjurkan bahwa kalau kita sungguh-sungguh dalam segala hal mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera. Terus yang kedua tadi apa? Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Setelah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan juga menjanjikan kita diberikan hati yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, sehingga semua firman Tuhan kita lakukan dengan baik, sehingga satu waktu kelak kita pasti akan menuju surga di tingkatan yang sesuai dengan ketaatan kita. Terus yang Oma dapat tadi? Sebelum ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dan sebagai Bersuka cita karena duta-duta Kristus di akhir zaman, kalau kita melihat hal-hal yang tidak adil atau tidak benar, kita tidak bersuka cita ya, tetapi kita bersuka cita kalau kita melihat karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus terjadi pada orang-orang yang kita layani. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengasihi sesama kita
dengan tidak sungguh-sungguh atau pura-pura saja, dan kita harus lakukan hal-hal yang baik dan dijauhkan dari semua hal-hal yang jahat. Nah, itulah pesan Tuhan buat keluarga Warlord Ministry terutama. Jadi marilah kita lakukan perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Bunyinya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, inilah roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh anak domba Allah yang suci. Dengan iman kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan dengan iman, inilah anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga-warga kerajaan sorga, duta-duta kerajaan Kristus untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai ungkapan syukur, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan lewat kidung pujian. Percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau
sekalipun keadaan dunia saat ini tidak menentu, banyak terjadi bencana-bencana alam, termasuk kemarau yang panjang, sehingga di mana-mana terjadi kebakaran hutan, kekeringan air, sehingga banyak saudara-saudara kami yang sulit mendapatkan air minum atau air untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi kami tetap percaya Tuhan kami yang dahsyat, yang ajaib tetap memelihara kami, memberkati kami, sehingga kami ada seperti kami ada sampai saat ini. Semuanya karena kemurahan kasih setia Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa Surgawi, berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang bersuka cita pada hari ini karena hari ulang tahun yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan memberikan panjang umur, tetap sehat-sehat, dan berhasil di dalam baik pekerjaan, bisnis, karir maupun studi yang sedang diikuti saat ini. Sempurnakanlah ya Tuhan sukacita yang dialami, diterima oleh Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia pada hari ini. Begitu juga bagi yang bisnisnya mengalami kemajuan-kemajuan dan juga mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan ingatkan kami selalu untuk selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengalami permasalahan, yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, dirawat di rumah masing-masing atau di rumah sakit, kiranya kuasa Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang dirawat saat ini, dan kesembuhan sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengalami permasalahan, mungkin itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah apapun termasuk dalam pelayanan, mari Roh Kudus berikanlah pertolonganmu, berikanlah kekuatan, penghiburan, serta solusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini. Terima kasih Roh Kudus, dan khusus bagi keluarga besar Warlot, Tuhan tetap satukan kami, jadikan kami tetap sehati untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus pada kami dan talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi anggota-anggota Warlot untuk menolong sesama, melayani Tuhan, dan memberitakan Injil sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan. Berkati juga pemerintah bangsa kami Tuhan, berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, berkatilah Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua pejabat-pejabat tinggi negara, baik di bidang militer, kepolisian maupun di sipil, dan semua anggota-anggota DPR di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, bahkan pemimpin-pemimpin kami sampai di tingkat RT, RW di tempat tinggal kami. Curahkanlah roh takut akan Tuhan, karuniakanlah hikmat marifat Tuhan, sehingga di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah kami menjalankannya dengan adil, dengan pemerintahan yang bersih, sehingga bangsa kami semakin dipromosikan Tuhan, dan bangsa kami dapat mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Dan bagi rencana-rencana Tuhan bagi keluarga Warlot di dalam pelayanan-pelayanan, baik buat jiwa-jiwa maupun
di seluruh Indonesia dan ke bangsa-bangsa. Persiapkanlah kami semuanya Tuhan, agar kami dengan penuh sukacita dan penuh semangat dan dengan tulus hati melayani Tuhan, melayani sesama kami yang memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot ini, kami memohon berkat-berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkatnya. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, bersama keluarga masing-masing, dan menyertai semua keluarga Warlot dan juga kami yang ada di Sentul City, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah telah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.